Salam jumpa lagi sahabat semua. Selamat bergabung bagi yang baru singgah di channel ini. Channel yang dengan sukarela membacakan buku-buku yang maha penting bagi Anda yang memerlukannya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan bacaan kita dari buku Kebahagiaan Sejati, bab yang ke-6, Iman dan Penerimaan, yang akan dibaca dari alinea yang ke-10 sampai dengan alinea yang ke-17. Selamat mendengarkan. Sebagian orang merasa bahwa mereka harus lebih dulu dicoba dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka sudah dibaharui sebelum mereka dapat menuntut berkat-Nya. Tetapi sekarang pun mereka dapat menuntut berkat-Nya. Mereka harus mempunyai anugerah-Nya, yakni Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka itu, atau mereka sama sekali tidak dapat melawan kejahatan. Yesus ingin kita datang kepadanya sebagaimana adanya kita, dalam keadaan berdosa, tiada daya, dan hanya bergantung kepadanya. Kita dapat datang kepadanya dengan segala kelemahan dan kebodohan kita dalam keadaan kita yang penuh dosa dan menyembah di kaki-Nya dengan pertobatan. Adalah mulia baginya merangkul kita dalam lengan kasih-Nya serta membebat luka-luka kita, membasuh kita dari segala kenajisan. Disinilah ribuan orang gagal. Mereka tidak percaya bahwa Yesus mengampuni mereka secara pribadi, secara perseorangan. Mereka tidak percaya kepada firman Allah. Adalah merupakan kehormatan bagi semua orang yang memenuhi syarat-syarat itu, mengetahui sendiri bahwa keampunan diberikan atas tiap-tiap dosa. Buanglah kecurigaan bahwa janji Allah itu bukan untukmu. Janji-janji itu diberikan kepada setiap orang yang berdosa dan bertobat. Kekuatan dan anugerah yang disediakan melalui Kristus akan disampaikan oleh malaikat-malaikat yang bertugas mengerjakannya bagi tiap-tiap jiwa yang percaya. Tidak ada orang yang begitu berdosa sehingga tidak mendapat kekuatan, kesucian, dan kebenaran di dalam Yesus yang telah mati bagi mereka. Yesus menanti hendak menanggalkan jubah mereka yang dinodai dosa itu, lalu menggantikannya dengan jubah kebenaran yang putih. Dia inginkan mereka hidup, bukannya mati. Allah tidak memperlakukan kita sama seperti manusia fana memperlakukan sesamanya. Pikirannya adalah pikiran kemurahan, pikiran kasih dan penuh belas kasihan. Katanya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Tertulis di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7 dan Yesaya 44 ayat yang ke-22. Bahwa sesungguhnya tiada aku suka akan kematian orang yang mati itu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, bertobatlah kamu dan hiduplah. Tertulis di dalam Yeskiel 18 ayat 32. Setan
selalu siap merampas berkat janji-janji Allah. Dia ingin memadamkan setiap percikan pengharapan dan setiap sinar terang dari dalam jiwa. Tetapi janganlah izinkan dia melakukan hal ini. Janganlah mendengar si penggoda, tetapi katakanlah begini: Yesus telah mati supaya saya bisa hidup. Dia mengasihi saya dan tidak ingin melihat saya binasa. Saya mempunyai Bapa di surga yang penuh belas kasihan. Dan walaupun kasih-Nya telah saya sia-siakan, walaupun berkat-berkat-Nya yang telah diberikan saya boroskan, saya akan bangkit dan menghadap Bapakku seraya berseru, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Perumpamaan itu menceritakan bahwa anak yang hilang itu pun diterima. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tertulis di dalam Lukas 15 ayat 18 sampai 20. Sekalipun perumpamaan ini mengharukan dan menyentuh hati, itu masih belum mampu menyatakan kasih sayang Allah Bapa yang tiada batasnya itu. Tuhan berkata melalui nabinya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 3. Manakala orang yang berdosa jauh dari rumah Bapa memboroskan hartanya di negeri asing, hati Bapa rindu kepadanya, dan setiap kerinduan yang timbul di dalam jiwa untuk kembali kepada Allah adalah karena himbauan Roh Kudus yang penuh membujuk, memohon, dan menarik orang sesat itu kembali kepada hati kasih Allah Bapa. Dengan janji-janji dalam Alkitab terbentang di hadapanmu, masihkah Anda meragukan hal itu di dalam hati? Dapatkah Anda percaya bahwa apabila orang berdosa itu ingin kembali, mau meninggalkan dosa-dosanya, Allah mencegah supaya jangan datang bersujud di depan kakinya dalam pertobatan? Dijauhkanlah kiranya pikiran yang seperti itu. Tiada hal yang dapat mendukakan jiwa Anda selain dari mempunyai pikiran yang demikian mengenai Bapa Semawi kita itu. Dia membenci dosa, namun Dia mengasihi orang yang berdosa, dan Dia telah diselamatkan dan memperoleh berkat-berkat yang kekal di dalam kerajaan anugerah itu. Bahasa apalagi yang lebih kuat dan lebih halus daripada yang telah digunakan dan dipilihnya untuk menyatakan kasih-Nya terhadap kita? Dia berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tertulis di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15. Pandanglah ke atas, Anda yang bimbang dan gemetar, karena Yesus hidup untuk memohon demi kita. Terima kasih kepada Tuhan yang telah mengaruniakan anaknya yang kekasih, dan pintalah supaya kematiannya itu tidak sia-sia bagimu.
Roh Kudus mengundang Anda hari ini. Datanglah dengan segenap hati kepada Yesus, dan Anda boleh menuntut berkat-Nya. Sementara Anda membaca janji-janji itu, ingatlah bahwa semua itu dinyatakan dengan kasih dan keharuan yang tiada taranya. Hati Allah yang penuh kasih itu menarik orang berdosa dengan kasih karunia-Nya yang tiada terkira banyaknya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tertulis di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Ya, hanya dengan percaya bahwa Allah adalah penolongmu, Dia ingin memulihkan standar moralnya di dalam manusia. Apabila Anda tertarik untuk datang kepadanya dengan pengakuan dan pertobatan, maka Dia pun akan menghampiri Anda dengan kemurahan dan pengampunan. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Kiranya terberkati.